Si bocil mau jalan-jalan katanya. Jalan-jalan, kita jalan-jalan dulu yuk. Jalan-jalan. Bab 636-640. Liu Jialing meletakkan satu kakinya di dada Yin Hailiang dan mengangkat kepalanya untuk melihat banyak penonton yang bersorak-sorai di sekitarnya. Perasaan menginjak lawan dan menjadi fokus banyak orang sungguh menyegarkan, sungguh luar biasa. Tampaknya kehidupan telah mencapai puncaknya. Dia juga tidak menyangka Yin Hailiang menjadi begitu lemah. Setelah beberapa ronde pertarungan, pria itu terjatuh. Saya awalnya mengira hari ini akan menjadi pertarungan sengit, dan kami mungkin harus menggunakan semua kartu kami untuk menang pada akhirnya. Pada akhirnya, dia tidak memainkan satu pun kartu trufnya, jadi dia menang dengan mudah. Tampaknya nenek moyang keluarga Yin ini juga seperti itu. Setelah sekian lama mengajar Yin Hailiang, dia masih belum mengalami kemajuan apapun. Yin Hailiang belum mengetahuinya, tetapi jika Lindong diam-diam membantu, dia akan tertipu sebelum dia bisa menggunakan kartu asnya. Toksisitas dari Black Evil Palm bukanlah lelucon. Meskipun Yin Hailiang baru saja menguasainya sekarang, itu tidak terlalu kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Liu Jialing, dan itu pasti akan menyakitinya. Yin Hailiang terbaring di tanah, merasa lemah. Alasan kenapa skill tempur disebut skill tempur adalah karena skill tersebut pastinya jauh lebih kuat dari jurus lainnya. Tidak mungkin menggunakannya sesuka hati seperti jurus biasa, yang akan menghabiskan banyak kekuatan fisik. Menggunakan keterampilan tempur tingkat rendah Black Devil Palm berkali-kali berturut-turut telah membuat tubuhnya kewalahan. Melihat Liu Laoer, yang menginjak dadanya dengan kakinya, merendahkan. Yin Hailiang sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Sekarang dia memiliki keinginan untuk mati. Ini jelas merupakan pemandangan paling memalukan dalam hidupnya. Kuncinya adalah kekalahan di tangan musuh bebuyutan keluarga. Pewaris pertama peringkat keempat dari keluarga Yin dengan mudah dikalahkan oleh pewaris pertama peringkat kelima dari keluarga Liu, dan dengan malu-malu diinjak ke tanah. Berita ini akan segera menyebar ke seluruh wilayah kekaisaran. Dan dia, Yin Hailiang, akan menjadi bahan tertawaan banyak orang di wilayah kekaisaran sebelum dan sesudah minum teh. Lalu apa pendapat keluarga tentang dia? Apa pendapat nenek moyang tentang dia? Hancur, selesai sepenuhnya. Berpikir bahwa reputasi seumur hidupnya hancur dalam sekejap, darah Yin Hailiang melonjak di kepalanya. Melihat wajah-wajah mengejek yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dia langsung pingsan. Setelah menikmati beberapa saat bersorak, Liu Jialing kemudian menunduk dan menatap Yin Hailiang. Diketahui bahwa dia pingsan saat ini. Hei, Penyu Yin, jangan berpura-pura mati. Kamu terjatuh bahkan sebelum aku mengerahkan kekuatan apapun. Jika aku tahu kamu begitu ceroboh, aku akan lebih lembut. Mengapa kamu mengikuti leluhurmu begitu lama? Waktu belum membuat kemajuan apapun. Apakah karena ajaran nenek moyangmu tidak baik, atau anakmu terlalu sampah? Saya sangat khawatir dengan masa depan keluarga Yin Anda, karena Anda tidak memiliki penerus. Tata krama. Yin Hailiang awalnya hanya berpura-pura pingsan karena tidak ingin menghadapi kenyataan ini, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Liu Jialing, dia benar-benar marah dan pingsan. Liu Jialing mengangkat kaki yang ada di dada Yin Hailiang, lalu langsung menginjak wajahnya. 1 tendangan, 2 tendangan, 3 tendangan. Dia tidak berhenti sampai wajah Yin Hailiang diinjak-injak ke kepala babi. Meski tidak menimbulkan kerugian berarti bagi Yin Hailiang. Namun tindakan Liu Jialing bisa dikatakan tidak terlalu merugikan, melainkan sangat menghina. Sekarang ada begitu banyak penonton yang menonton. Yang diinjak Liu Jialing bukan hanya wajah Yin Hailiang, tapi wajah seluruh keluarga Yin. Adegan ini akan segera menjadi berita besar di wilayah kekaisaran.
keluarga Yin akan ditertawakan oleh banyak orang. Orang tua dari keluarga Yin menyaksikan tanpa daya ketika tuan muda tertua dari keluarga Yin dihina tidak jauh dari sana. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Dengan para tetua keluarga Liu menghalanginya, dia tahu dia tidak akan bisa menyelamatkan tuan muda tertua dalam waktu singkat. Dan suatu saat mereka bertarung, tuan muda tertua sudah tergeletak di tanah dan kehilangan kekuatan bertarungnya, dan dia begitu dekat, dia pasti akan terluka setelahnya. Dalam keadaan normal, tuan muda tertua dapat bertahan dalam pertempuran di tingkat penguasa domain, tetapi sekarang dia jelas tidak bisa. Untuk menghindari lebih banyak cedera pada Yin Hailiang, lelaki tua dari keluarga Yin tidak berani mengambil tindakan. Dan, ada anak laki-laki tak kasat mata yang mengawasi dari pinggir lapangan. Liu Jialing memandang Yin Hailiang, yang diinjak-injak olehnya hingga menjadi kepala babi, dan tersenyum puas. Tendang dia ke orang tua keluarga Yin. Bawa tuanmu dan keluar. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Inilah yang disebut pewaris pertama keluarga Yinmu, tapi hanya itu. Tampaknya keluarga Yinmu akan segera melakukan kesalahan. Sedih sekali. Menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua dari keluarga Yin melirik Liu Jialing dan berjongkok tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk memeriksa tubuh tuan muda tertua Yin Hailiang. Setelah mengetahui bahwa tuan muda tertua hanya terluka di bagian dalam dan pingsan, aku menghela nafas lega. Selama orang tersebut tidak mempunyai masalah yang besar, tidak masalah. Jika Yin Hailiang meninggal, bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa saya hari ini, keluarga Liu tetap harus menanggung akibatnya. Kalau tidak, dia akan mati jika kembali. Nenek moyang tidak akan membiarkannya pergi. Orang tua dari keluarga Yin mengambil Yin Hailiang dan melompat ke langit. Dia dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Jika dia terus tinggal di sini, dia hanya akan mempermalukan keluarga Yin. Faktanya, dia juga memiliki banyak keraguan di hatinya. Bagaimana tuan muda tertua bisa kalah dengan muda dari tuan muda kedua dari keluarga Liu? Keduanya memiliki kekuatan yang sama. Saya tidak melihat Ersao Liu menggunakan senjata tersembunyi atau keterampilan tempur yang kuat. Mengapa tuan muda tertua tiba-tiba kalah? Kalian pasti tahu kalau tuan muda tertua selalu bersama nenek moyang beberapa tahun terakhir ini. Tidak belajar apapun. Kami hanya bisa menunggu sampai tuan muda tertua bangun lalu bertanya apa yang terjadi. Bagaimanapun, dia tidak pernah melihat ada masalah. Orang tua dari keluarga Yin memeluk Yin Hailiang dan pergi. Suara seperti tsunami bergema di seluruh arena. Tuan muda kedua Liu luar biasa. Hidup Tuan muda Liu. Tuan muda kedua Liu perkasa. Liu Jialing melambai kepada penonton di sekitarnya sebagai pemenang dan menerima sorak-sorai dari banyak orang. Tuan, Anda melakukan ini, kan? Kalau tidak, mereka tidak akan mengakhirinya dengan mudah. Ye Qingwu bertanya dengan suara rendah. Ia juga merasa pertarungan ini agak antiklimaks. Kedua orang ini berasal dari keluarga besar, menduduki peringkat keempat dan kelima sebagai ahli waris pertama keluarga tersebut. Kedua keluarga ini adalah musuh lama. Bagaimana pemenangnya bisa ditentukan dengan mudah? Di mana kartu trufnya? Apa triknya? Bagaimana dengan keterampilan tempur? Tak satu pun dari mereka yang digunakan. Bertarung sebentar hanya menggunakan tangan dan kaki. Kemudian Yin Hailiang dikalahkan. Benar-benar tidak sejalan dengan akal sehat. Pertarungan ini terkait dengan wajah dua keluarga besar. Tanpa berlebihan, selama pertarungan dimulai, keduanya pasti akan menggunakan semua kartu dan metode mereka untuk akhirnya menentukan pemenang. Tidak mengherankan jika salah satu pihak terluka parah atau terbunuh. Namun, jika ini terjadi sekarang, pasti ada sesuatu yang tidak diketahui sedang terjadi. Ye Qingwu memikirkannya.
memiliki kemampuan dan akan melakukannya. Hanya Lindong, itu sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini. Lindong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ye Qingwu melihat senyum Lindong. Hatiku sudah punya jawabannya. Saat ini Liu Jialing datang. Haha. Saudara Lin, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Aku telah bertarung dengan Liu Haigui selama bertahun-tahun, dan meskipun kami menang dan kalah, kami tidak pernah bisa menghadapinya semudah hari ini, dan di sana juga dengan banyaknya orang yang menonton, anak itu akan merasa bersalah ketika dia kembali. Seru sekali, haha. Liu Jialing tertawa. Lindong berpikir, bukankah aku bintang keberuntunganmu? Jika aku tidak melakukan gerakan rahasia, kamulah yang akan tergeletak di tanah sekarang. Namun karena masalah ini dilakukan secara diam-diam, tidak perlu diungkapkan. Dan dia tidak suka menjadi pusat perhatian. Ini adalah kekuatanmu sendiri dan tidak ada hubungannya denganku. Karena tidak terjadi apa-apa Qingwu, ayo pergi. Lalu dia berbalik dan pergi. 20.000 poin Senhao terbuang percuma, dan dia masih merasa sangat tidak nyaman. Selanjutnya saya harus pergi ke keluarga Yin. Aku membuang banyak waktu untuk tidak berbicara, namun aku berani bersikap kasar kepada Ye Qingwu. Bagaimana mungkin kita tidak memberikan penjelasan? Saat memukuli anjing, tetap harus melihat pemiliknya bukan? Bagaimanapun, dia juga berada di alam keabadian setengah langkah, sebanding dengan keberadaan Kaisar Agung. Berapa banyak orang kuat yang ada di seluruh galaksi? Yin Hailiang berani membohongi dirinya sendiri dan tidak memberitahunya, tapi juga ingin membunuh seseorang. Tidak peduli seberapa baik hati Lindong, hatinya dipenuhi amarah dan tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya. Maka saatnya untuk melakukan perjalanan ke rumah Yin. Ngomong-ngomong, itu juga bisa menghilangkan kekhawatiran Ye Qingwu. Untuk mencegahnya menjadi takut dalam melakukan sesuatu di masa depan. Jika keluarga Yin memiliki sikap yang lebih baik dan secara aktif mengakui kesalahan mereka, mereka akan dianggap enteng. Tapi Yin Hailiang harus membayar harganya. Jika keluarga Yin ingin menggunakan kekuatan keluarga atau leluhur untuk menekannya. Maaf kalau begitu. Jika saatnya tiba, jangan salahkan dia karena membunuh mereka semua dengan satu pedang. Saudara Lin, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, datanglah kepadaku. Di wilayah kekaisaran, kata-kataku masih memiliki bobot. Meskipun aku tidak dapat menangani hal-hal besar, aku masih dapat membantu dengan hal-hal kecil, dengan keras ketika Lindong berbalik untuk pergi. Oke, aku akan mengingatmu, Liu Jialing dan Liu Ersao, sampai jumpa lagi. Lindong berkata tanpa menoleh ke belakang. Ye Qingwu mengikuti dengan hormat. Sampai Lindong dan Ye Qingwu pergi. Liu Jialing masih menatap kosong ke tempat yang baru saja mereka tinggalkan. Tuan muda kedua, Lindong ini tidak sederhana. Kata lelaki tua di samping Liu Jialing. Jadi, Liu Jialing bertanya, saat aku menyelamatkannya barusan aku jelas merasakan niat membunuh yang menakutkan. Meski hanya sekilas, aku tetap merasakannya. Apalagi saat kami bertarung, kami paling dekat dengannya, tapi dia tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan Ye Qingwu tidak terluka. Itu saja. Juga orang ini tidak pernah menunjukkan sedikit pun rasa takut dari awal hingga akhir, dengan hanya ketidakpedulian di matanya, bahkan ketika menghadapi dua master domain kami. Hal yang sama berlaku untuk kelas He sepertinya mengabaikan kita sama sekali. Bahkan jika kamu berbicara dengannya dengan sangat antusias, dia selalu bersikap sangat dingin. Jika itu orang lain, dia pasti sangat ingin dekat denganmu, jadi menurutku orang ini bukan hanya dia kuat, tapi latar belakangnya juga tidak sederhana. Aku tahu, siapa yang bisa membuat Priwu rela melepaskan identitasnya sebagai empat peri besar dan mengikutinya.
Tahukah kamu berapa banyak keturunan langsung dari kekuatan besar yang memata-matai Ye King Wu? Yin Hailiang hanyalah pion. Jika Lin Dong tidak memiliki kekuatan apapun, dia tidak bisa menjaga Ye King Wu. Setelah Liu Jialing selesai berbicara, dia berpikir sejenak dan melanjutkan, Ye King Wu bisa sendirian di masa lalu. Karena setiap orang memiliki titik keseimbangan, tidak ada yang mau merusaknya, lagi pula, banyak orang akan tersinggung. Sekarang Lin Dong telah muncul dan Ye King Wu secara terbuka mengumumkan pengunduran dirinya dari 4 peri, titik keseimbangan ini telah rusak. Saya yakin itu tidak akan memakan waktu lama. Lin Dong akan mengungkap kekuatan dan latar belakangnya. Liu Jialing tidak mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Yin Hailiang hari ini, dia merasa seseorang mungkin sedang mempermainkannya. Saya awalnya mengira ada ahli yang bersembunyi di sekitar saya. Sekarang tampaknya itu adalah Lin Dong tanpa keraguan. Tapi cara apa yang dia gunakan? Mengapa itu bisa disembunyikan dari pandangan 2 ahli tingkat Tuan Domain? Ada sesuatu tentang hal ini yang dia tidak dapat mengerti. Tuan muda kedua, karena Lin Dong telah menyinggung banyak orang karena pesta dansa Ye King, mengapa kamu begitu aktif mencoba berteman dengannya? Pria tua itu bertanya dengan bingung. Kamu bilang Lin Dong yang tersinggung, bukan aku. Ketika kamu tidak mengenal seseorang sama sekali, lebih baik berteman daripada musuh. Siapa yang tahu kalau dia menyembunyikan kekuatan dan identitas yang luar biasa? Ayo pergi. Ayo pergi. Saya akan kembali. Kali ini saya akhirnya akan menghadapkan keluarga. Mari kita lihat bagaimana keluarga berencana memberi hadiah kepada saya. Orang tua itu mengikuti di belakang. Kapal dewa bertanduk yang baru saja meninggalkan bintang tanpa debu. Tuan, selanjutnya kita akan langsung pergi ke Emperor Star. Ye King Wu bertanya. Jika kita tidak pergi ke Emperor Star dulu, kita akan pergi ke keluarga Yin dulu, jawab Lin Dong. Pergi ke keluarga Yin. Ya, pergi ke keluarga Yin. Mengapa kita pergi ke keluarga Yin? Tentu saja kita akan meminta penjelasan. Yin Hailiang menipu saya, menyia-nyiakan waktu saya dan ingin meremehkanmu. Bagaimana saya bisa melupakannya saja? Tuan, lupakan saja. Keluarga Yin menempati urutan kelima dalam keluarga besar, dan tidak sebanding dengan keluarga seperti keluarga Feng yang akan segera tersingkir dari keluarga besar. Kami mungkin tidak bisa mendapatkan manfaat di atas. Ye King Wu baru saja selesai berbicara, dan memikirkan hal lain, dan dengan cepat menambahkan, Tuan, saya tidak meremehkan Anda tidak takut pada keluarga Yin. Saya hanya berpikir itu tidak perlu. Lagi pula, kami tidak kehilangan apapun. Mengapa saya tidak kehilangan banyak waktu? Dan Anda tidak tega melihat Yin Hailiang menginginkannya bunuh aku. Petik 2. Apa tujuannya? Jalan A. Karena Anda telah memutuskan untuk mengikuti saya harus menunjukkan kepada Anda betapa kuatnya saya, guru, sehingga Anda tidak akan ragu-ragu dalam melakukan sesuatu di masa depan, karena takut akan ini atau itu. King Wu telah mempermalukanmu. Ye King Wu berkata dengan nada meminta maaf, kata suara itu. Oke, tidak perlu minta maaf padaku. Dengarkan saja aku. Pertama pergi ke keluarga Yin untuk meminta penjelasan, lalu kita pergi ke Kaisar Bintang. Lin Dong setuju. Ya, Tuan Muda, jawab Ye King Wu. Kapal dewa bertanduk mulai menuju planet tempat keluarga Yin berada. Pada saat ini, Yin Hailiang juga menaiki kapal perang galaksi dan sedang dalam perjalanan kembali ke keluarganya. Meski kedua kapal perang itu berangkat satu demi satu, perbedaan waktunya tidak terlalu jauh. Tapi galaksi battleship jauh lebih cepat dari kapal dewa bertanduk. Saat ini, Yin Hailiang telah bangun. Namun dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dia kalah dari Liu Jialing. Dia masih belum bisa memahaminya. Mengapa telapak setan hitam?
keterampilan tempur yang diberikan kepadaku oleh agama leluhur kehilangan efeknya. Sebelum meninggalkan keluarga, leluhur secara pribadi memeriksa telapak setan hitam miliknya. Memang sudah mencapai entry level. Selama Liu Jialing diserang secara diam-diam, dia tidak bisa menahan racun jahat sama sekali. Namun, meski telah menggunakan Black Evil Palm berkali-kali, Liu Jialing masih hidup dan menendang tanpa terpengaruh sama sekali. Entah ada yang salah dengan telapak hitamnya, atau anak ini Liu Jialing memiliki metode khusus untuk menangani telapak hitam. Kalau yang pertama, tidak apa-apa. Setelah kembali ke keluarga, biarlah nenek moyang memeriksanya dengan cermat. Jika itu yang terakhir, itu akan menyusahkan. Kita harus segera memberitahu nenek moyang kita. Keluarga Liu punya cara untuk menghadapi Black Evil Palm. Ancaman nenek moyang terhadap mereka jauh lebih kecil. Ini bukan kabar baik bagi keluarga Yin. 3 hari kemudian, Bintang Yin Yuan, salah satu keluarga besar di galaksi Bima Sakti, planet tempat keluarga Yin berada. Keluarga Yin menempati urutan keempat di antara keluarga besar dan sangat berkuasa. Tidak sebanding dengan keluarga yang menurun seperti keluarga Feng. Bahkan di seluruh wilayah kekaisaran, keluarga Yin adalah kekuatan tingkat raksasa. Sebuah kapal perang galaksi tiba di Yin Yuan Star. Yin Hailiang baru saja turun. Ia segera dibawa ke kediaman utama keluarga Yin oleh anggota klan yang menunggu di sini. Anggota inti keluarga Yin sudah menunggu. Setelah 3 hari fermentasi, Yin Hailiang, putra tertua dari keluarga Yin, dan Liu Jialing, putra kedua dari keluarga Liu, bertarung di arena pertarungan di Wuchen Star. Pada akhirnya, berita bahwa Tuan Muda Yin dengan mudah dikalahkan oleh Tuan Muda kedua Liu dan bahkan diinjak-injak dan dipermalukan telah menyebar ke seluruh wilayah kekaisaran. Kedua keluarga tersebut memiliki peringkat yang sama, yang satu berada di urutan keempat dan yang lainnya berada di urutan kelima, dan mereka adalah musuh lama. Pertarungan ini merupakan pertarungan antara ahli waris pertama dari kedua keluarga, dan pertarungan antara kedua keluarga. Namun hasil akhirnya sedikit mengejutkan. Kekalahan tak terduga Yin Hailiang, keluarga Yin kini menjadi bahan tertawaan wilayah kekaisaran. Semua orang akan membicarakannya sebelum dan sesudah minum teh. Pewaris pertama keluarga Yin dikalahkan dengan mudah. Bagaimanapun, kali ini keluarga Yin benar-benar dipermalukan oleh Yin Hailiang. Meski fakta kekalahan tidak bisa diubah, keluarga Yin juga perlu memahami keseluruhan prosesnya. Yin Hailiang telah berlatih bersama leluhurnya dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana dia bisa dengan mudah dikalahkan oleh tuan muda kedua dari keluarga Liu? Jika nenek moyang keluarga Yin mengetahui hal ini, akan sangat marah. Dulu kalian bisa bersaing satu sama lain secara setara, tapi setelah mengikuti saya selama beberapa tahun, kalian dengan mudah dikalahkan. Masih diinjak dan digosok ke tanah. Bukankah ini berarti nenek moyang saya, ajaran saya tidak kompeten? Yin Hailiang dibawa ke aula keluarga Yin. Seluruh aula penuh dengan orang, seolah-olah ada 3 ruangan yang mengadakan sidang. Keluarga kuat seperti keluarga Yin memiliki banyak keturunan langsung. Yang hadir sekarang hanyalah beberapa pejabat senior penting. Menghadapi pertempuran yang begitu berat, Yin Hailiang, bahkan sebagai tuan muda tertua dari keluarga Yin, mau tidak mau merasa sedikit ketakutan. Anak laki-laki yang tidak berbakti Yin Hailiang telah bertemu dengan semua tetua keluarga Yin. Yin Hailiang berdiri di tengah aula, dengan tangan terkepal, tubuhnya sedikit membungkuk, dan dia berkata dengan nada hormat. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Yin, dia juga merupakan pewaris pertama keluarga Yin. Dia tidak perlu berlutut. Jika anak-anak keluarga Yin lainnya melakukan kesalahan besar dan mempermalukan keluarga, mereka pasti sudah berlutut di tanah sambil menangis dan memohon belas kasihan. Adegan itu sunyi, tidak ada yang berbicara.
Yin Delin, kepala keluarga Yin yang duduk di posisi teratas, tidak berbicara. Tentu saja, orang lain tidak akan cuek dan berbicara lebih dulu. Yin Hailiang tahu bahwa dia telah mempermalukan keluarga kali ini, tetapi dia tidak berani melakukan kesalahan. Kali ini saya telah mendiskreditkan keluarga dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada reputasi keluarga. Saya meminta para tetua keluarga Yin untuk menghukum saya, kata Yin Hailiang lagi. Kau tahu, menjelek-jelekan keluarga itu baik. Sudah bertahun-tahun sejak keluarga Yin dipermalukan, tahukah kau? Tapi orang yang menyebabkan kerusakan besar pada reputasi keluarga Yin dan menjadikan keluarga Yin sebagai bahan tertawaan orang yang tak terhitung jumlahnya di wilayah kekaisaran sebenarnya adalah Anda, putra tertua keluarga Yin, pewaris pertama keluarga. Mengapa Anda ingin kami menghadapi leluhur keluarga Yin? Teriak Yin Delin. Kakek, saya salah. Saya bersedia dihukum oleh keluarga. Yin Hailiang menundukkan kepalanya dan berbisik. Bisakah kamu memulihkan reputasi keluarga hanya dengan mengatakan aku salah? Tidak baik bagimu untuk kalah dari siapapun kecuali anak-anak nakal dari keluarga Liu itu. Terlebih lagi, kamu dulu bisa bertarung setara dengan anak nakal Liu Jialing itu, tapi sekarang kamu bertengkar denganku. Berapa tahun telah berlalu sejak nenek moyang kita dipukuli begitu keras sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Apakah kamu memberitahu semua orang bahwa nenek moyang keluarga Yin tidak kompeten? Kakek, sebenarnya, saya kalah kali ini karena suatu alasan. Saya belum mengetahuinya. Di mana Anda kalah? Sebaiknya Anda menjelaskannya kepada saya dengan hati-hati. Ya, kakek. Yin Hailiang menceritakan kisahnya secara rinci. Namun, masalah pembuatan jebakan untuk menarik Lin Dong dan Ye Qingwu dirahasiakan. Ia hanya mengatakan bahwa ia telah menahannya selama beberapa tahun dan baru saja memenuhi permintaan leluhurnya dan dilepaskan oleh leluhurnya, sehingga ia ingin keluar untuk bersantai. Hasilnya, kami sampai di Wuchen Star dan bersenang-senang di arena pertarungan. Tanpa diduga, Liu Jialing datang. Kemudian kedua belah pihak bertengkar, yang akhirnya berubah menjadi pertempuran. Setelah Yin Hailiang menjelaskan keseluruhan prosesnya, seluruh aula sunyi. Kamu bilang kamu menggunakan Black Evil Palm pada Liu Jialing, tapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Yin Delin bertanya. Ya, kakek. Saya sudah benar-benar menguasai telapak setan hitam. Ini telah diuji oleh leluhur saya secara pribadi, jadi saya dilepaskan olehnya, tetapi telapak setan hitam sepertinya tidak berpengaruh apapun pada anak itu Liu Jialing. Hailiang dia menjawab dengan sedih. Apakah semua yang kamu katakan itu benar? Sudah kubilang, jangan berbohong, kalau tidak kamu tidak akan pernah berpikir untuk keluar dari keluarga lagi. Itu benar sekali, kakek, percayalah, beraninya aku melakukan hal seperti itu. Bagaimana dengan berbohong? Meskipun saya, Yin Hailiang, biasanya sedikit brengsek, saya tidak akan pernah berbohong tentang hal sebesar itu, janji Yin Hailiang sambil menepuk dadanya. Kalau begitu, apakah kamu punya tebakan? Lagi pula, kamu adalah orang yang terlibat, dan hanya kamu yang tahu apa yang terjadi dalam pertempuran itu. Kakek, menurutku ada dua kemungkinan, baik telapak tangan jahat hitam yang diberikan kepadaku oleh agama leluhur ada hubungannya dengan itu. Masalahnya adalah keluarga Liu sudah menemukan cara untuk menghadapi telapak hitam, jawab Yin Hailiang. Begitu dia selesai berbicara, Yin Delin mengumpat dengan marah, brengsek. Itu tidak masuk akal. Apakah kamu mempertanyakan leluhurmu? Saya hanya berbicara tentang kemungkinan. Jika tidak ada masalah dengan telapak jahat hitam dari agama leluhur, maka keluarga Liu telah menemukan cara untuk menangani telapak jahat hitam. Jika tidak, mengapa telapak jahat hitam tidak ada pengaruhnya pada Liu Jialing? Saya bisa.
Dia menggunakannya tidak hanya sekali, tapi berkali-kali, tapi tidak berhasil, yang menyebabkan dia kelelahan fisik dan mudah dikalahkan oleh Liu Jialing, kata Yin Hailiang lantang. Dia tahu dia harus mengalihkan perhatian keluarga sekarang. Hanya dengan cara inilah dia bisa lolos dari bencana ini. Kalau tidak, kali ini akan berdampak besar pada keluarga Yin. Bahkan nenek moyang pun tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Selama keluarga Liu dipastikan telah menguasai metode menangani Black Evil Palm, mungkin saya masih bisa mendapatkan pahala kali ini. Bagaimanapun, kedua keluarga itu adalah musuh lama. Bukan lelucon jika keluarga saingan menemukan kelemahan dalam keterampilan tempur keluarga Yin. Sebaiknya cari tahu lebih awal agar Anda bisa mengambil tindakan pencegahan lebih awal dibandingkan saat dua keluarga sedang berperang. Saat itu semuanya sudah terlambat. Benar saja, dia baru saja selesai berbicara. Seluruh aula mulai berisik. Anggota inti senior keluarga Yin mulai membicarakannya. Semua orang mengerti, jika apa yang dikatakan Yin Hailiang itu benar. Itu bukan hal kecil, karena cepat atau lambat kedua keluarga itu akan berperang. Jika keluarga Liu menyembunyikan berita ini, baru setelah perang dimulai, hal itu terungkap. Keluarga Yin akan menderita kerugian besar. Mungkin ini akan membalikkan keadaan dan menghancurkan keluarga Yin sekaligus. Yin Hailiang adalah contoh yang baik. Tanpa mengetahui rahasia keluarga Liu, setiap kali Anda menggunakan telapak setan hitam, Anda akan mengonsumsi energi fisik dalam jumlah besar. Dalam kondisi kekuatan yang sama, selama dia menggunakan Black Devil Palm 2 atau 3 kali, tidak ada kerusakan yang ditimbulkan pada musuh. Anda pasti akan kalah, kecuali jika musuh juga menggunakan skill tempur untuk melawan. Hanya dengan cara ini kedua belah pihak dapat mengonsumsi jumlah uang yang sama dan memiliki peluang. Tapi ini jelas bukan yang dikatakan Yin Hailiang. Liu Jialing mematahkan telapak tangan hitam jahatnya tanpa menggunakan keterampilan tempur apapun. Saat semua orang membicarakannya, kepala keluarga, Yin Delin angkat bicara. Kemarilah, biarkan Tian Lao membawa seorang tahanan untuk melihat apakah telapak hitam Hailiang ada gunanya. Rupanya Yin Delin juga menyadari keseriusan masalahnya. Perlu mencari seseorang untuk mencobanya. Jika tidak ada masalah dengan telapak tangan hitam jahat Yin Hailiang, maka harus dilaporkan kepada leluhur. Ya, Patriark. Seseorang segera berdiri dan menjawab. Lalu dia berjalan keluar dari aula. Hailiang, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka keluarga tidak hanya akan memaafkanmu atas kesalahan yang kamu buat kali ini, tetapi juga memberimu penghargaan. Yin Delin memandang Yin Hailiang dan berkata dengan sedikit lega. Dia tidak lagi terlihat marah seperti sebelumnya. Ini seperti orang yang sama sekali berbeda. Tidak hanya Yin Delin yang menunjukkan kelegaan di wajahnya, tetapi anggota inti senior lainnya dari keluarga Yin semua memandang ke arah Yin Hailiang dan menunjukkan kelegaan di wajah mereka. Anak laki-laki ini memang merupakan bintang keberuntungan keluarga Yin. Ketika dia baru lahir, nenek moyangnya yang telah terjebak di depan dunia selama bertahun-tahun entah kenapa berhasil menerobos. Kini ia baru saja dibebaskan oleh leluhurnya. Segera, rahasia besar keluarga saingannya terungkap. Apakah keluarga Liu diam-diam menguasai kelemahan Black Evil Palm? Ini tidak ada gunanya bagi kekuatan lain. Namun bagi keluarga Yin, nilainya sungguh tak terukur. Adapun telapak tangan hitam jahat Yin Hailiang, ada masalah. Kemungkinan ini terlalu kecil. Toh itu sudah diuji oleh nenek moyang kita secara pribadi. Terima kasih, kakek. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat berkontribusi pada keluarga, tetapi saya merasa sangat tidak enak karena mendiskreditkan keluarga begitu saya keluar, kata Yin Hailiang dengan suara rendah, meminta maaf. Meskipun dia bilang begitu, tapi dia sudah bahagia.
Akhirnya lolos dari bencana ini. Dan bukan sekedar menghindar. Juga akan mendapat perhatian lebih dari keluarga. Dia semakin mengukuhkan statusnya sebagai bintang keberuntungan keluarga Yin. Di masa depan, suaranya dalam keluarga Yin akan menjadi semakin penting. Tuan muda, tolong jangan katakan itu. Anda adalah bintang keberuntungan keluarga Yin kami. Jika bukan karena Anda, rahasia keluarga Liu dalam menguasai kelemahan telapak jahat hitam tidak akan terungkap. Jika keduanya keluarga memulai perang, kami akan menderita. Ini kerugian besar. Ya, Tuan muda tertua adalah bintang keberuntungan keluarga Yin kami. Ketika Anda lahir, nenek moyang kami segera menerobos penghalang, dan sekarang Anda membiarkannya keluarga Yin kami melarikan diri. Saya tidak tahu apa Tuan muda tertua sekarang. Bagaimana luka Anda? Saya memiliki harta karun di sini yang dirancang khusus untuk mengobati luka serius. Saya membayar banyak uang untuk membelinya juga meminta Tuan muda untuk menerimanya. Saya juga punya pil di sini, yang berguna untuk memulihkan tubuh. Ini memiliki efek yang besar. Terimalah, Tuan muda. Para pemimpin senior keluarga Yin prihatin cedera Yin Hailiang dan memberinya harta yang dapat memulihkan lukanya. Mereka tahu bahwa posisi Yin Hailiang dalam keluarga Yin tidak akan tergoyahkan mulai sekarang. Mulai sekarang, keluarga Yin pasti akan berada di tangan Yin Hailiang. Sekarang kondom sudah dekat. Ini akan berguna untuk perkembangan mereka di masa depan. Yin Delin melihat pemandangan ini sambil tersenyum. Yin Hailiang adalah cucunya. Tentu saja, dia akan senang melihat hal ini terjadi. Terima kasih para tetua atas perhatian Anda. Karena semua orang sangat antusias, saya akan bersikap tidak sopan. Yin Hailiang menjawab sambil tersenyum. Dan mengambil alih harta karun dari para tetua keluarga Yin. Semua ini sangat berharga. Jadi jangan berikan begitu saja. Tuan muda tertua terlalu sopan. Anda terluka karena keluarga Yin. Sebagai tetua keluarga inilah yang harus kita lakukan. Ya, Tuan muda tertua telah membayar begitu banyak untuk keluarga Yin, jadi apa yang harus kita lakukan? Setelah berbasa-basi, semua orang kembali ke posisi masing-masing. Yin Hailiang juga dipersilakan duduk di sebelahnya, menunggu kedatangan para tahanan. Hailiang, bagaimana lukamu? Yin Delin bertanya. Kembali ke kakek, hanya saja aku kelelahan. Tidak ada yang serius sekarang, Bolehkah aku menggunakan Black Evil Palm? Ya. Bagus. Petik 2. Dua penjaga keluarga Yin mengantar seorang tahanan compang camping ke aula. Berlututlah. Penjaga itu menendang bagian belakang pergelangan kaki tahanan itu dan menjatuhkannya ke tanah. Kemudian kedua penjaga itu berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, lihat kepala keluarga, temui semua tetua klan. Bangun. Kamu tidak ada urusan di sini, jadi mundurlah. Itu kepala keluarga, kata penjaga itu dan keluar dari aula. Pada saat ini, Yin Hailiang tahu bahwa sudah waktunya dia muncul, jadi dia berdiri dan berjalan di belakang tahanan. Tahanan itu melihat seseorang datang ke arahnya dan meronta dengan keras, tetapi mulutnya tertutup rapat dan dia tidak dapat berbicara. Yin Hailiang menahan tahanan dengan tangan kirinya, dan mengangkat telapak jahat hitam dengan tangan kanannya, dengan jejak energi hitam mengelilinginya. Lalu dia meletakkan telapak tangannya di punggung tahanan itu. Semua mata di tempat kejadian tertuju pada tahanan itu. Ketika racun hitam jahat bersentuhan dengan tahanan, racun itu masuk ke tubuhnya. Rasa sakit yang hebat menghampiriku. Matanya melebar hingga ukuran maksimalnya dan dipenuhi mata merah. Karena mulutnya tertutup rapat, dia hanya bisa mengeluarkan suara dari tenggorokannya. 10 detik kemudian, tahanan itu jatuh ke tanah dan mati. Kekuatannya tidak bisa menahan telapak tangan hitam jahat Yin Hailiang. Yin Delin berdiri dan berjalan ke arah tahanan.
Balikkan dia dengan kakimu. Saya melihat racun hitam terus-menerus mengalir melalui wajah dan tangan tahanan, serta di bawah kulitnya yang terbuka. Racun hitam jahat. Tidak ada masalah dengan telapak hitam Yin Hailiang. Maka hanya ada kemungkinan kedua. Keluarga Liu benar-benar menemukan kekurangan pada Black Evil Palm. Dan dapat dengan mudah menahan racun hitam jahat. Hal ini harus dilaporkan kepada leluhur secepatnya. Yin Delin mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling ke arah petinggi keluarga Yin. Telapak jahat hitam Hailiang tidak memiliki masalah sama sekali, yang berarti keluarga Liu benar-benar menemukan kekurangan pada telapak jahat hitam. Mulai sekarang, saya akan kehilangan sarana penting saat menghadapi keluarga Liu. Dari keluarga Yin menunjukkan ekspresi serius. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Liu juga harus tahu bahwa rahasia mereka telah terungkap, dan mereka mungkin akan mengambil tindakan terhadap kita. Jika tidak, seiring berjalannya waktu, ketika kita sudah siap, keluarga Liu tidak akan bisa lagi untuk mengancam kita. Saya juga berpikir itu mungkin. Sekarang kita harus segera melaporkan masalah ini kepada leluhur kita, dan kemudian bersiap menghadapi serangan keluarga Liu. Setuju. Setuju. Senior lainnya pejabat keluarga Yin menyatakan pendirian mereka. Hailiang, ikuti saya segera untuk melihat leluhur. Semua orang harus kembali ke posisi masing-masing dan bersiap-siap. Pada saat yang sama, biarkan mata-mata memantau keluarga Liu. Jika ada masalah dalam keluarga Liu, segera laporkan, kata Yin Delin. Ya, Tuan. Ya, kakek. Yin Delin membawa Yin Hailiang menemui leluhur keluarga Yin. Para eksekutif senior lainnya dari keluarga Yin bersiap dengan gugup. Mereka tidak tahu apakah keluarga Liu telah tiba atau belum. Hasilnya, datanglah makhluk yang sebanding dengan Kaisar Agung. Kapal dewa bertanduk Lindong semakin dekat dengan bintang Yin Yuan. Ini tidak akan lama. Eksistensi yang sebanding dengan Kaisar Agung ini akan datang ke bintang Yin Yuan. Akankah keluarga Yin pada akhirnya hancur atau bertahan hidup secara kebetulan? Itu tergantung pada mood Lindong. Kapal dewa bertanduk mendekati bintang Yin Yuan. Lindong melepaskan kekuatan mentalnya dan menyapu bintang Yin Yuan. 4 aura kuat segera ditemukan. Ada 1 penguasa dunia semesta di tahap awal dan 3 penguasa dunia semesta di tahap awal. Keluarga Yin layak menjadi keluarga terbesar keempat dalam keluarga. Kekuatan ini jauh lebih kuat dari keluarga Feng. Tapi bagi Lindong, itu saja. Berapapun banyaknya semut, mereka tetaplah semut dan tidak bisa menjadi gajah. Setelah memastikan lokasi beberapa leluhur keluarga Yin, Lindong memerintahkan kapal dewa bertanduk untuk bersiap mendarat di bintang Yin Yuan. Keempat leluhur keluarga Yin semuanya meninggalkan pengasingan setelah mengetahui bahwa keluarga Liu telah menemukan kelemahan pada telapak jahat hitam dan mungkin bisa menyerangnya. Menunggu keluarga Liu menelepon. Tindakan penanggulangan juga sedang dibahas pada saat yang sama. Setelah Yin Hailiang dikalahkan secara menyedihkan oleh Liu Jialing, dia awalnya adalah orang berdosa dari keluarga Yin. Hasilnya, dia menemukan rahasia mengejutkan dari keluarga Liu dan langsung berubah menjadi bintang keberuntungan keluarga Yin. Selain itu, ketika ia lahir, ia kebetulan menemukan terobosan dari nenek moyang keluarga Yin. Kali ini, posisi Yin Hailiang dalam keluarga Yin menjadi semakin tak tergoyahkan. Bahkan nenek moyang keluarga Yin pun memujinya. Dikatakan bahwa dia adalah bintang keberuntungan keluarga Yin dan harapan kebangkitan keluarga Yin. Yin Hailiang sendiri tidak menyangka hal-hal akan berkembang ke arah ini. Itu sangat mengejutkannya. Saya awalnya berpikir bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri, dan saya pasti akan menerima hukuman paling berat dari keluarga. Sekarang dialah yang menyelamatkan seluruh keluarga Yin. Yin Hailiang sudah sedikit tersesat.
Dalam pujian yang tak terhitung jumlahnya ini, perlahan-lahan aku kehilangan diriku sendiri. Pada saat ini, bahkan dia merasa bahwa dia adalah putra takdir yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin keluarga Yin menuju kejayaan. Energi dan energi seluruh orang berbeda. Yin Hailiang berjalan di rumah keluarga Feng dengan tangan di belakang punggung dan kepala terangkat tinggi. Halo Tuan Muda. Petik 2. Halo Tuan Muda. Halo Tuan Muda. Baik itu pelayan keluarga Yin, keturunan langsung dari keluarga Yin, atau anggota senior keluarga Yin. Mereka semua berhenti dan berteriak kepadanya dengan sopan. Seringkali, Yin Hailiang hanya mengangguk dan berkata ya. Hanya ada beberapa anggota senior keluarga Yin yang bisa diajak berbasa-basi. Bahkan jika dia kini telah dikukuhkan oleh leluhurnya, yang pasti dia akan menjadi kepala keluarga Yin di masa depan. Tapi jangan terlalu sombong, khususnya bagi para pejabat senior keluarga Yin ini. Jika tidak ada dukungan dari mereka, atau jika anggota senior keluarga Yin bersatu untuk menentang. Bahkan jika dia bisa mengambil posisi sebagai kepala keluarga Yin, hidup tidak akan mudah. Yin Hailiang masih memahami hal ini dengan baik. Sekarang dia menikmati perasaan ini. Di masa lalu, Yin Hailiang juga merupakan tuan muda tertua dari keluarga Yin dan pewaris pertama. Namun ada juga keturunan langsung dari keluarga Yin yang tidak menyetujuinya. Dia bahkan ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan posisi pewaris pertama. Tapi tidak ada lagi yang memiliki ide ini. Kalaupun ada, itu hanya bisa terkubur di hatiku selamanya. Sejak saat itu, dia, Yin Hailiang, menjadi kepala muda keluarga Yin. Setelah Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda dapat mengambil alih seluruh keluarga Yin. Namun Yin Hailiang masih memiliki masalah di hatinya. Itu adalah Lin Dong dan Ye Qingwu. Setelah kekacauan keluarga ini selesai, dia harus menemukan kedua orang ini. Lin Dong harus mati jika dia berani menangkap Ye Qingwu. Tunggu sampai Lin Dong terbunuh, lalu taklukkan Ye Qingwu dengan kekuatan. Tuan Muda, nenek moyang kami telah mengundang Anda. Saat Yin Hailiang sedang berpikir keras, sebuah suara menyela. Saya tahu. Kemudian dia berbalik dan mengikuti pengunjung itu untuk melihat leluhurnya. Segera, mereka tiba di ruang belajar kepala keluarga Yin. Dong dong dong. Yin Hailiang melangkah maju dan mengetuk pintu, berkata, leluhur, saya di sini. Masuk. Yin Hailiang membuka pintu dan masuk. Ada 5 orang di ruangan itu. 4 leluhur tingkat penguasa dunia dari keluarga Yin, dan Yin Delin, kepala keluarga Yin. Kelima orang ini pada dasarnya adalah 5 orang dengan status tertinggi di keluarga Yin. Yin Hailiang telah bertemu dengan 4 leluhur dan kakek. Yin Hailiang berkata dengan hormat, Hailiang ada di sini, duduklah. Seorang lelaki tua berambut abu-abu berkata dengan nada ramah. Orang ini adalah Yin Tianhong, leluhur terkuat dari keluarga Yin, yang kekuatannya telah mencapai tingkat penguasa alam. Tingkat master ranahnya dicapai ketika Yin Hailiang lahir. Jadi Yin Tianhong sangat menyukai Yin Hailiang. Dia merasa bahwa Yin Hailiang adalah bintang keberuntungan baginya dan keluarga Yin. Jika tidak, mengapa dia terjebak di dunia ini selama ratusan tahun? Menerobos ketika Yin Hailiang lahir. Terima kasih, leluhur. Jawab Yin Hailiang. Kemudian dia menemukan kursi kosong dan duduk. Aku ingin tahu apakah nenek moyang dan kakek datang menemuiku untuk sesuatu. Hailiang, kami datang kepadamu kali ini. Kami benar-benar ingin membicarakan sesuatu denganmu. Leluhur, tolong beritahu saya. Keluarga Yin kami berencana menikah dengan keluarga Lou. Bagaimana menurut Anda? Ini hal yang bagus. Leluhur, jika keluarga Yin kita dan keluarga Lou menikah itu pasti akan menjadi aliansi yang kuat. Kecuali keluarga Panjang, keluarga lain akan jauh di belakang kita.
Hal yang bagus adalah Don, aku tidak akan melewatkannya, jawab Yin Hailiang dengan gembira. Dia khawatir tidak bisa membalas dendam pada pria Liu Jialing itu. Liu Jialing berani menginjak-injaknya hingga menjadi kepala babi di depan banyak orang. Yin Hailiang tidak akan menyerah sampai balas dendam ini terbalas. Hanya saja kekuatan kedua keluarga itu dekat. Keluarga Liu telah menguasai kembali kelemahan telapak jahat hitam, dan diperkirakan balas dendam tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Namun jika keluarga Yin bisa menikah dengan keluarga Lou, keadaan akan menjadi lebih baik. Keluarga besar, keluarga peringkat kedua dan keempat bersatu. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kecuali keluarga panjang yang menduduki peringkat pertama, keluarga lainnya saja tidak cukup. Ketika saatnya tiba, cari saja kesempatan dan diam-diam hancurkan anak Liu Jialing itu sepenuhnya. Bahkan jika keluarga Liu mengetahuinya, mereka tidak akan pernah berani datang ke pintu dan hanya bisa menderita kehilangan dalam diam. Yin Hailiang merasa nyaman hanya dengan memikirkannya. Setelah keluarga Lou dan Yin bersatu, ketika dia mengambil alih keluarga Yin di masa depan, dia pasti akan membuat kekuatan keluarga Yin semakin tinggi. Itu benar. Tapi bagaimanapun juga keluarga Lou adalah yang kedua setelah keluarga panjang dalam keluarga besar. Jika kita menikah, kita harus memiliki seseorang dengan status yang relatif tinggi. Nenek moyang ingin aku menikah dengan Lou keluarga. Yin Hailiang bertanya dengan cemberut. Ya, bagaimanapun juga kamu adalah calon kepala keluarga Yin. Hanya dengan statusmu keluarga Lou dapat menghargaimu. Orang lain pasti tidak akan disukai oleh keluarga Lou. Lalu siapa keluarga Lou yang berencana menikah denganku? Juga, ini belum dikonfirmasi. Ini perlu menunggu sampai saya datang untuk mendiskusikannya secara langsung dengan leluhur keluarga Lou. Tapi jangan khawatir, karena keluarga Yin kami telah mengirim Anda sebagai calon kepala keluarga, tidak mungkin keluarga Lou mengirim seseorang secara acak untuk membodohi kami. Selama ini, Anda juga dapat mempelajari lebih lanjut tentang wanita yang belum menikah di keluarga Lou. Jika Anda menyukai mereka, saya akan datang langsung untuk melamar, kata Yin Tianhong. Oke, leluhur, karena kamu berkata begitu, demi perkembangan keluarga, maka aku setuju, tapi aku harus memilih sendiri orangnya. Jika dia tidak setuju, nenek moyang tidak boleh memaksanya menikah dengan keluarga Lou. Jika tidak, saya tidak akan datang untuk membicarakan hal ini dengannya. Kalau saja saya tidak setuju, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membalas dendam pada anak itu, Carina Lau. Yin Hailiang adalah orang yang tidak sabaran. Bagi pria manapun yang ingin membalas dendam, tidak ada kata terlambat dalam 10 tahun. Dia tidak bisa menunggu selama itu. Selama ada kesempatan, dia pasti tidak akan melepaskannya. Lagi pula, tidak ada salahnya menikah dengan keluarga Lou. Keluarga Lou adalah keluarga besar, dan ada banyak wanita dengan bakat dan kecantikan. Pilih saja yang statusnya lebih tinggi. Bagaimanapun, nenek moyang berkata dia bisa membuat pilihannya sendiri. Tidak masalah. Yin Tianhong tertawa dan berkata. Bersambung.